Saya rasa hari ini Bapak Ibu tentu semuanya tidak ada yang tahu saya mau khotbah apa. Paling tidak 10 menit sebelum kita mulai itu saya baru kasihkan saya punya PowerPoint. Tapi ternyata nyanyiannya sama persis dengan yang saya mau sampaikan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mari kita baca ya Mazmur 34 ayat yang ke-9. Mazmur 34 ayat yang ke-9 itu berkata begini. Mazmur 34 ayat 9. Saya bacakan ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Di India, di kota Kalkuta, itu ada dua orang wanita yang terkenal sekali. Wanita pertama semua kita kenal, yaitu dengan lihat wajahnya saja kita semua tahu siapa orangnya ya. Saya tunjukkan di slide saya yang pertama ya, yaitu Mother Teresa. Ya. Mother Teresa semua kita kenal, seorang misionaris dari asal Makedonia yang memberikan hidupnya untuk orang-orang susah di kota Kalkuta. Dia pelayanannya adalah memperhatikan mereka yang dalam keadaan biasanya hampir meninggal. Setiap pagi Mother Teresa itu dan timnya itu akan keliling kota Kalkuta untuk mencari mereka yang lagi susah, terutama kelompok orang Dalit yang biasanya kalau meninggal tidak ada bahkan rumah duka yang mau terima mereka, tidak ada yang mau kremasi. Jadi biasanya orang India meninggal harus kremasi. Jadi apa yang mereka lakukan? Orang Dalit kalau sudah mau meninggal, itu dilempar ke tong sampah. Diharapkan nanti sama sampah barengan dibakar, karena mereka mesti dikremasi soalnya. Nah, jadi Teresa ini ke tong-tong sampah dan sering melihat ada orang hampir meninggal, itu dibawa ke biaranya mereka, kemudian di sana dikasih makan, diperhatikan, dan kadang-kadang ada mereka yang ngomong, ini pertama kalinya lah saya ini disentuh oleh manusia di luar kasta saya. Salah satu anaknya teman saya itu sempat pelayanan di Kalkuta, di biaranya Mother Teresa, dan menceritakan betapa teman saya pergi ke sana lihat anaknya dan marahin anaknya. Kenapa? Karena anaknya itu lagi ambil belatung dari luka di kakinya satu orang di situ. Teman saya marahin anaknya. Kamu lain kali kalau gitu-gitu mesti pakai sarung tangan, masa tangan kosong kayak gitu ambil belatung. Anaknya balik marahin bapaknya. Bapak ini nggak ada feeling sama sekali. Kita itu justru harus demikian ya supaya connect sama mereka. Itu wanita yang pertama yang menunjukkan kasih Tuhan kepada orang yang sengsara dan menderita. Saya mau kenalkan wanita yang kedua. Oke. Wanita yang kedua adalah wanita yang namanya dipakai untuk kota Kalkuta, yaitu Dewi Kali atau Durga. Nah, Dewi ini adalah penguasa kota Kalkuta karena nama asli kota Kalkuta, Kalikata itu dari nama Dewi ini. Lidahnya itu selalu menonjol melelet keluar dan dipakai oleh satu orang penyanyi bernama Mick Jagger, Rolling Stone, dipakai menjadi logo daripada Rolling Stone. Kali adalah satu orang dewi yang kalau penyembahannya itu memerlukan darah. Pengikutnya itu namanya dipakai akhirnya ke bahasa Inggris, yaitu Thug, T-H-U-G. Thug semua kita tahu dalam bahasa Inggris artinya adalah penjahat. Thug ini untuk menyembah Dewi Kali itu harus membunuh orang. Jadi maka mereka terkenal sekali sebagai orang-orang yang haus darah. Figur Kali ini adalah figur kematian, penghancuran. Saya cerita ini, saudara sekalian, untuk beritahu kepada teman-teman semua, terutama yang barangkali dari kecil sudah Kristen, bahwa di luar sana ada sembahan-sembahan yang menuntut hal-hal yang menyangkut darah.
kepada para penyembahnya. Ketika saya masih kecil di Pontianak, Pontianak itu adalah satu kota yang dilewati oleh dua sungai besar sekali, ya, Kapuas dan Landak. Kami setiap hari itu harus berangkat sekolah melewati dua sungai. Di pertemuan Landak dengan Kapuas itu airnya agak bergolak, ya, pertemuan persis di tengah kota. Dan itu seringkali sering terdengar orang lagi nyebrang sungai itu kemudian jatuh. Dan kalau sudah jatuh demikian, kita itu percaya bahwa jenazahnya itu tidak akan muncul karena ditahan oleh dewa sungai. Jadi orang mesti pergi kelenteng dekat rumah saya dan sembahyang depan dewa sungai memohon supaya jenazahnya dilepas. 2-3 hari kemudian akan dilepas dalam keadaan mengambang, sudah dalam keadaan bengkak. Itu kita beribadah karena apa? Saya kasih tahu, kita beribadah karena rasa takut. Kita takut kalau kita tidak menyembah terjadi apa-apa, saudara sekalian. Nah, tetapi kalau saudara dari kecil Kristen diperkenalkan dengan Allah yang sungguh-sungguh baik. Nyanyian kita yang kita banggakan adalah the goodness of God. Nah, tapi kebaikan Tuhan itu seperti apa, saudara sekalian? Kebaikan Tuhan itu bukan seperti buah palsu ya yang ditaruh hiasan di meja ya, kelihatannya indah, tidak bisa dimakan, bukan. Kebaikan Tuhan itu bukan seperti saya tunjukkan di gambar berikut ya, karena ini sering ada nih di gambar berikut ini pohon namanya bintara ya. Ini pohon hiasan umum di Jakarta, di pinggir-pinggir tol ini dijadikan pohon penghijau. Ini kalau lihat buahnya bagus banget nih di slide berikutnya. Slide berikut itu buahnya itu kelihatan bagus kalau lagi matang kayak apel gitu. Tapi jangan makan buah bintara, getahnya saja beracun. Ya. Kebaikan Tuhan itu bukan seperti demikian, cantik kelihatannya tapi berbahaya. Tidak, kebaikan Tuhan itu adalah seperti kalau kita mau pakai contoh adalah jeruk. Buah asli yang bisa dimakan dan bisa dinikmati. Pemazmur itu mengajak kita untuk kecaplah. Jadi dites dulu nih, ya, dirasakan dulu. Jadi kebaikan Tuhan bukanlah sesuatu yang abstrak yang tidak bisa dirasa. Dan jeruk itu untuk dimakan, bukan dianalisa, saudara-saudara sekalian. Orang bisa menganalisalah. Jeruk ini muncul dari pohon demikian. Di dalamnya ada demikianlah analisa vitaminnya dan lain sebagainya. Rasanya bisa dianalisa. Tapi kebaikan Tuhan bukan buat dianalisa. Kalau orang beli jeruk hanya buat jadikan bahan omongan untuk dianalisa, itu orang punya masalah. Kebaikan Tuhan itu untuk dialami, untuk dirasakan. Maka kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Nah, perhatikan urutannya ya. Kecaplah dan lihatlah. Bukan lihatlah dan kecaplah. Ya. Ini penting urutannya ini nih ya. Ya. Kecaplah dan lihatlah. Jadi saudara-saudara sekalian, kita mesti mengalami dulu, mengetes dulu, baru melihat. Melihat di sini bukan maksudnya tiba-tiba jadi kelihatan gitu loh. Bukan, melihat ini maksudnya adalah tiba-tiba jadi aware, tiba-tiba jadi sadar, ngeh istilahnya, terbukalah wawasannya, mengerti, nangkep. Saudara sekalian, kebaikan Tuhan itu demikian. Kita mengalami dulu, merasakan dulu, dan kemudian kita bisa berkata, oh ternyata Tuhan itu baik. Nah, kenapa mesti ngecap dulu baru melihat? Ada dua kemungkinan, terlalu bagus, terlalu baik, sehingga susah dipercaya. Maka alami dululah, baru percaya. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah begini. Pertama-tama, terasa tidak baik. Setelah dijalani, baru kita sadar, itu baik. Ya. Kalau diibaratkan buah gitu ya, kebaikan Tuhan itu mungkin bukan seperti jeruk orange yang kelihatan enak, tapi barangkali seperti buah duren, saudara-saudara sekalian, oke? Ya, yang dari luar itu kelihatan tajam, kelihatannya coklat kotor, tapi di dalamnya itu enaknya bukan main. Kira-kira begitu. Nah,
Jadi sekarang saudara perhatikan nih, bahwa untuk pahami ini, saudara mesti melihat konteks ayat ini muncul dari mana nih. Ayat 1, oke? Mazmur 34 ayat 1. Mazmur 34 ayat 1. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Nah, saya sekarang mulai memakai Alkitab TB2 ya, terjemahan baru 2 yang sudah bisa dibeli, dan ini akan agak menolong untuk bisa lebih bahasanya lebih up to date. Terjemahan tadi cuma ada hilang satu kata saja bedanya, yaitu kalau di TB yang tadi ditampilkan itu ada kata tidak waras pikirannya, kalau di yang baru ini sudah tidak ada lagi kata pikiran ya. Oke, itu salah satu hal kecil. Nah, anyway, saudara-saudara sekalian. Jadi Mazmur ini yang bicara soal kebaikan Tuhan itu ditulis pada waktu keadaannya Daud itu lagi katanya dia berpura-pura gila. Saudara tahu nggak, berpura-pura gila adalah tindakan terakhir yang dilakukan orang dan sekaligus tindakan yang paling ekstrim. Ini adalah orang sudah tidak punya pilihan lain lagi, maka dia pura-pura gila. Semua cara sudah dicoba, tinggal satu ini saja yang belum coba, pura-pura gila. Ya, ini jurus pertahanan tubuh. Istri saya itu pernah saya omelin. Kenapa? Karena dia pergi ke Bogor dan dia suka sekali pelayanan orang gila. Jadi dia kejar orang gila di pinggir jalan. Saya bilang, apa kata orang melihat kamu di Bogor lagi nguberin orang gila? Begitu saya bilang, tapi dia suka pelayanan. Makanya kami datangi satu tempat di Tanjung Priok. Satu orang namanya Thomas yang ngurusin kira-kira 30 orang gila. Kami tiba di sana, dan di orang-orang gila itu kami duduk, ternyata banyak sekali yang bintang film ternyata. Kami tanya sama yang satu, siapa namanya? Namanya Shandy Aulia. Di satu lagi namanya siapa? Namanya itu ternyata Titi Dwi Jayanti. Begitu banyak bintang film ternyata di situ itu. Ya, saya tanya sama Thomas, ini orang-orang ini dikasih apa? Dia bilang cuma dikasih bacaan, ya, ayat firman Tuhan dikasih lihat, dibacain tiap hari, ayatnya itu aja. Saya bilang mungkin itu orang gila ya, akhirnya sembuh juga karena dia bosan baca itu kalimat yang sama selama 3 bulan. Mendingan gua sembuh daripada suruh baca lagi. Anyway, saya menemukan bahwa ternyata orang gila itu sebenarnya bukan gila-gila juga sebenarnya. Orang gila itu nggak gila-gila. Orang gila itu pelarian, ya. Nah, itu paling ekstrim. Kalau pura-pura mati aja masih kalah loh. Pura-pura mati itu gampang ketahuan. Cukup pencet hidungnya agak lama, dia bakal megap-megap. Langsung hidup lagi. Tapi kalau pura-pura gila, orang gila kita apakan nih? Orang gila itu kita kurung di tempat khusus, spesial tempatnya. Orang gila itu nggak ada tempat di masyarakat. Maka mereka dianggap setengah manusia, dipasungkan di beberapa tempat tertentu. Nah, jadi ini orang, menurut saya, orang pura-pura gila adalah orang sudah kepepet banget. Di tengah-tengah keadaan kepepet demikian, Daud bisa berkata, kamu kecap, kamu tes, kamu rasakan dan kamu lihat sendiri. Tuhan itu baik loh. Jadi ini bukan kata-kata yang enteng, diucapkan di istana megah, lagi dikipasin sama pelayan lah, makan enak, nonton parada yang menari-nari cantik begitu, lalu bilang, kalian tahu nggak, Tuhan itu baik loh. Enggak. Saudara-saudara sekalian. Jadi ini kata-kata ini menemukan kekuatannya karena diucapkan dalam keadaan situasi sangat amat tidak baik. Pada waktu keadaan enak, semua orang bisa bilang, Tuhan itu baik. Apa susahnya? Ya. Nah, sekarang kita punya pertanyaan penting nih. Pertanyaan penting. Apakah Tuhan memang baik? Paling tidak dalam hidup Daud. Itu pertanyaannya.
Ini kata-kata ini asli nggak? Genuine nggak? Coba kita lihat ya, hidup Daud. Oke. Pertama-tama kita tahu dia adalah seorang yang sebenarnya nggak ada apa-apanya, seorang yang oleh saudara-saudaranya pun nggak dianggap. Ketika dia ke medan perang, suruh ngecek abang-abangnya, kita tahu abang-abangnya itu perlakuan dia dengan nggak enak lah. Ah, kamu dasar ke sini mau nonton kali itu, udah urus untuk kambing domba 2-3 ekor. Diomelin loh. Kita mesti ingat, ketika diomelin itu, Daud itu sudah diurapi sebagai raja oleh Nabi Samuel di depan saudara-saudaranya. Semua juga sudah tahu adik kita ini bakal jadi raja. Sekalipun demikian, dia nggak dianggap. Nah, lalu kemudian akhirnya dia diberi kesempatan oleh Tuhan menghadapi Goliat. Lalu kemudian setelah itu kawin sama anaknya raja, tapi dia diuber-uber di dalam negeri, akhirnya kabur ke luar negeri, ke negerinya musuh nih. Nah, sampai di depan Raja Abimelek, di situ dia diterima, tapi selalu dicurigai. Akhirnya untuk bisa bertahan, dia pura-pura gila. Nah, setelah itu dia berhasil lolos, lalu kemudian dia pergi ke sembunyi di satu gua namanya Adulam. Nah, di Adulam lah Daud mulai membangun kekuatan tuh. Dia menerima orang-orang terbuang, barisan sakit hati, orang yang utang nggak bisa bayar, orang hidupnya hancur, di situ dia terima dan dia latih mereka menjadi kekuatan yang hebat sekali. Jadi maksud saya, ketika dia lagi pura-pura gila tersebut, dari situ dia kepepet, dia lari ke Adulam. Kalau dia enggak karena kepepet demikian, dia enggak akan ke Adulam. Dia perlu ke Adulam soalnya. Ya, dia itu harus ke Adulam. Nah, di Adulam dia harus mulai di situ mulai munculkan pasukannya. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara sekalian, kalau saudara lihat dari angle yang berbeda, saudara menemukan bahwa Daud itu memang mesti mengalami pakai cara kepepet dulu untuk dia ke Adulam, di Adulam dia baru muncul bangkit kekuatannya. Dari situ kita bisa mengatakan Tuhan itu baik. Lalu pertanyaannya, kalau kenapa mesti pakai kepepet dulu, pura-pura gila dulu, kenapa nggak lurus-lurus aja? Saudara sekalian, seringkali kita ini nggak mau ikut caranya Tuhan. Maka seringkali Tuhan menciptakan krisis untuk maksa kita masuk ke jalannya Dia. Sebab seringkali kalau cara biasa kita nggak suka, nggak peduli. Kita mesti dibikin kepentok, kepergok, kepepet, baru kita mau masuk rencananya Tuhan. Nah, kebaikan Tuhan, saudara-saudara sekalian, mesti dialami. Tapi sebenarnya tanpa orang perlu ngalami pun orang bisa lihat loh kebaikan Tuhan. Umpama ada 3 cara menurut saya lihat kebaikan Tuhan. Nomor 1 itu alam, kehidupan ini. Hidup ini seperti apa? Orang bisa lihat kebaikan Tuhan. Itu yang pertama ya, hidup ini. Itu kita baca Mazmur pasal 6 ya, ayat 26. Ya. Matius pasal yang ke-5, ayat 45. Kemudian satunya lagi Matius 6, ayat 26. Matius 5 dulu ya, Matius 5, 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi Bapa di sorga itu kebaikannya sedemikian rupa, sehingga bahkan orang-orang jahat sekalipun tetap menerima berkatnya. Itu kebaikannya. Lalu di Matius 6, ayat 26. Kita diajar Tuhan Yesus, pandanglah katanya burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jadi, saudara sekalian, intinya kalau kita melihat hidup ini, kehidupan ini dengan sudut pandang yang benar, kita di situ akan melihat Tuhan itu sebenarnya baik. Oke, itu yang pertama. Cara kedua adalah hindsight. Hindsight adalah kita jalani hidup ini, terus kita lihat ke belakang, dan kita sadar Tuhan itu baik. Ya. Maka
cerita Yusuf itu memberi kita kejelasan akan hal ini. Ya, coba kita baca ya, Kejadian 45 ayat 5 sampai 8 ya. Kejadian 45 adalah kisah konfrontasi antara Yusuf dengan saudara-saudaranya. Di situ dia mengatakan, saya ini Yusuf, adik kalian ini. Oke. Lalu mereka kaget semua, takut, ketakutan semua. Lalu kemudian Yusuf bilang begini di Kejadian 45 ayat 5, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat yang ke-6. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Ayat 7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ayat 8. Ini luar biasa, ini hindsight. Setelah dia itu datang ke Mesir, karena dijual oleh saudara-saudaranya, sampai masuk penjara, hidup susah sekali, difitnah orang, dia tiba pada kesimpulan, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Di sini dia alami orang bilang paradigm shift. Di situ dia baru sadar semua pengalaman buruk dalam hidup saya, semua air mata saya, semua keluh kesah saya itu sebenarnya bagian daripada rencana Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Rupanya sekarang dia bisa melihat kebaikan Tuhan di balik sesuatu yang sebenarnya kesannya tidak baik. Hidup saya susah, saya dibuang saudara-saudara saya jadi budak, saya masuk penjara. Ternyata semua itu rekayasa daripada Tuhan. Nah, kata rekayasa itu muncul di Kejadian 50. Kejadian 50 ayat 18 sampai 21 itu berkata begini. Di Kejadian 50 ayat 18, saudara-saudaranya itu takut lagi kan? Mereka khawatir lagi. Ketika papa meninggal, mereka takut kita bakal dibalas nih, dikerjain nih. Tapi maka mereka datang dan kemudian minta ampun lah, ya intinya lah. Udah siap diapa-apain juga lah, ayat 18. Tapi ayat 19, Yusuf berkata begini. Tapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku ini pengganti Allah. Ya, maksudnya aku tidak akan balas, hidup kalian bukan di tanganku. Ya. Ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan hak yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi setelah melihat ke belakang, Yusuf itu sadar akan kebaikan Tuhan. Itu cara kedua melihat kebaikan Tuhan. Ada cara ketiga, tidak harus alami susah payah dulu. Yaitu pakai cara apa? Pakai cara iman. Melihat kebaikan Tuhan dengan iman, saudara-saudara sekalian. Ya. Mungkin saya tidak bisa lihat kebaikan Tuhan pada saat ini, karena saya sedang hadapi suatu masalah berat. Tapi dengan iman, saya percaya bahwa Tuhan itu baik, saudara-saudara sekalian. Ya. Waktu anak saya meninggal, saya berdoa di depan jenazahnya di rumah sakit. Dan di situ saya dihadapkan pada suatu pilihan menurut saya, untuk saya marah sama Tuhan atau untuk saya percaya akan kebaikan Tuhan. Saya belajar untuk percaya di balik semua peristiwa ini ada sesuatu berkat besar yang bisa terjadi kalau saya merespons dengan benar atas peristiwa yang tidak baik ini. Dan belakangan saya menemukan bahwa ternyata ada kebaikan Tuhan di balik peristiwa tersebut. Tapi waktu saya di depan jenazah anak saya tidak lihat. Tapi iman saya mengatakan ada sesuatu yang bisa dikerjakan Allah melalui peristiwa tragis ini, saudara-saudara sekalian. Nah, saudara terkasih, jadi iman itu menolong kita. Saya kutip Philip Yancey, saudara sekalian. Philip Yancey itu ketika datang ke Jakarta, saya ketemu sama beliau, saya bawa 1 koper buku. Saya bawa 22 buku buat beliau tanda tangan. Beliau kaget-kaget karena buku-buku yang sudah nggak ada di out of print ternyata ada di saya.
Sehingga dia nanya sama saya, ini bisa beli di mana nih buku yang satu ini nih? Ya, anyway, satu buku yang menurut saya sangat bagus sekali adalah yang satu ini nih, oke? Pain, the gift nobody wants. Ya. Pain, the gift nobody wants adalah satu buku yang menceritakan tentang satu dokter namanya Paul Brand. Paul Brand ini di India dan adalah spesialis operasi bedah tangan. Okay. Tapi di India, Dr. Paul Brand itu menolong orang-orang yang kena kusta. Nah, ketika menolong orang-orang kusta tersebut, Paul Brand menemukan bahwa banyak kali orang kusta itu tangannya itu kutung, kakinya kutung. Kenapa? Dia sadar gara-gara melihat pasiennya itu nginjak paku dan diinjak aja tuh. Jadi paku itu masuk ke kakinya, tembus. Anehnya si pasiennya nggak merasa sakit. Di situ dia baru sadarkan sesuatu. Kusta itu mematikan saraf sakit dari yang mengidap penyakit tersebut. Sehingga orang kusta itu tangannya itu masuk ke air mendidih, nggak akan dia tarik. Kenapa? Karena dia sarafnya sudah mati. Jadi dia nggak berasa sakit. Masuk ke sup mendidih aja, tangannya aja akan dia taruh terus tuh. Atau kalau tangannya kena api, dia nggak akan tarik. Dia akan pegang terus, akan taruh terus di atas api itu. Makanya hancur badannya gara-gara hal demikian. Di situ dokter ini baru sadar. Dan akhirnya tiba pada kesimpulan bahwa rasa sakit adalah anugerah, gift yang orang tidak mau. Karena kita semua nggak suka rasa sakit. Tapi Paul Brand berkata, kalau kita manusia tidak bisa merasakan sakit, umur kita tidak akan lebih dari 5 tahun. Sebelum 5 tahun kita mati semua. Karena rasa sakit itu anugerah dari Tuhan. Beritahu kepada kita bahaya. Dan dia pakai cara agak ekstrim ya. Ketika cucunya lahir, ya, ketika cucunya lahir itu, saudara tahu nggak? Itu diapain itu cucunya itu sama Dr. Paul Brand. Itu cucunya dia gendong, kemudian dia pakai jarum pentul. Cucunya itu dijarumin sama dia, istilahnya dijarumin. Ditusuk sama jarum oleh si dokter ini. Dan tiap kali anak itu tarik, au, 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 sakit, dia bilang, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kenapa? Normal cucu saya itu bisa merasakan sakit. Dia bilang, paling dia takut adalah kalau anak saya, cucu saya itu ditusuk jarum nggak merasa sakit. Itu serem namanya. Ya. Nah, dia anjurkan anaknya supaya cucunya itu dikasih baby box yang terbuat dari kawat berduri. Ya. Supaya dia bilang sarafnya jadi sangat amat apa namanya itu berkembang dengan baik. Itu engkong satu itu memang rada ekstrim. Ya, masa cucunya dikasih baby box terbuat dari kawat berduri. Saudara sekalian, Tessa, saya lupa nama lengkapnya, itu lahir dengan tidak bisa merasakan rasa sakit. Ya. Anak itu kalau nabrak tembok, ya nabrak aja. Ya. Kebentur pintu kaca atau apa ya biasa aja. Ya. Matanya udah bengkak itu nggak berasa sakit. Orang pikir hebat, ternyata itu penyakit. Ya. Sehingga tiap malam mamanya Tessa itu kalau doa itu doanya begini. Tuhan, tolong bikin anak saya bisa merasakan sakit. Sakit itu adalah anugerah, saudara sekalian. But it's a gift that nobody wants. Itu problem kita, saudara kasih. Nah, jadi saudara sekalian, di balik semua ini, iman itu bekerja membuat kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Saya kasihkan contoh satu lagi, saudara sekalian ya. Oke. Contoh saya ini diambilkan dari Keluaran pasal yang ke-15 ayat 22 sampai 26. Coba kita baca ya, Keluaran. Exodus, Keluaran 15 ayat 22 sampai 26. Itu ada satu cerita yang menarik sekali. Ayat 23 dulu ya. Ayat 23.
Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena air pahit rasanya. Itu sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Ayat 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ayat 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sana Tuhan mencoba mereka. Oke, Tuhan mencoba mereka. Ayat berikut. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Nah, saudara sekalian, ini adalah suara Tuhan. Oke. Coba perhatikan bahwa di awal perjalanan keluar dari Mesir, mereka itu punya pilihan sebenarnya, yaitu jalan cepat. Saya tunjukkan di peta ya, saudara perhatikan petanya itu begini. Sebenarnya Israel itu kalau mau ke tanah perjanjian, ke Kanaan, itu perjalanan itu kok lewat utara di atas, itu hanya akan makan waktu kira-kira yang rute cepat yang panah hijau ya, itu cuma perlu kira-kira 10 hari. 7-11 hari lah kira-kira lah. Itu kalau jalur cepat. Oke. Tapi ada catatan di Alkitab, Tuhan itu sengaja suruh mereka turun ke bawah, panah merah. Kenapa suruh turun ke bawah? Itu Alkitab jelas mengatakan, Tuhan itu katanya melihat mereka kalau disuruh jalur cepat, akan langsung ketemu tentara, dan mereka akan nggak berani bisa mundur lagi nih. Jadi sengaja dibawa turun ke bawah. Menghindari penjagaan tentara di sepanjang pantai utara. Oke, mereka ke selatan. Jadi mereka jadi muter ke itu semenanjung Sinai, Sinai Peninsula. Saudara, saya nggak tahu berapa yang pernah ke Sinai. Saya beberapa kali ke Sinai, dan saya bisa tunjukin fotonya Sinai itu seperti apa keringnya. Ya, saya tunjukkan satu contoh ya. Oke, ini Sinai kok nggak demikian. Ya. Sinai itu keringnya bukan main, salah satu tempat paling berbahaya di dunia. Nah, jadi bayangkanlah orang-orang ini yang tinggalnya di tepi Sungai Nil, sangat subur banyak air, tiba-tiba dibawa ke padang gurun. Protes mereka. Secara manusiawi mereka kecewa, capek-capek. Kemudian 3 hari nggak ada minum, ketemulah dengan sumur Mara ini. Sumur Mara, saudara-saudara sekalian, di situ itu mereka lihat air, langsung nyerbu semua itu. Ya, ini oasis Mara. Sampai sekarang masih ada ya. Oke. Saya di sana tahun 2009 di oasis tersebut, dan apa namanya itu melihat ke airnya sih. Terus terang kalau airnya, I'm sorry, kita nggak minat sama sekali lihat air demikian. Tapi kalau orang sudah 3 hari nggak minum air, lihat air, mereka menyerbu. Ternyata airnya pahit. Ya. Airnya pahit, lalu kemudian Musa itu mengambil sepotong kayu di pinggir oasis, dilempar ke airnya, lalu terjadi sesuatu. Apa itu? Air yang semula pahit mendadak jadi air manis, istilahnya sweet water. Jadi air yang bisa diminum. Nah, saya baca bukunya pendeta Jamie Buckingham. Jamie Buckingham itu pendeta di Florida. Saudara perhatikan dia punya buku ya, yang saudara mesti baca menurut saya. Sekali buku ini sudah out of print. A Way Through the Wilderness. Kemudian ada judul kecilnya, Following the Footsteps of Moses, Find the Way Through Your Personal Wilderness. Jadi dia menelusuri napak tilas perjalanan perjalanan Musa dari Mesir ke Kanaan. Dan dia tiba dan dia membawa rombongan dokter dan ahli kimia. Dan kemudian di Mara mereka ambil air, mereka kemudian analisa. Ini air apa? Dan kenapa pahit? Dan dia temukan ternyata pahit itu karena
ternyata air itu mengandung dua unsur kimia, yaitu kalsium dan magnesium. Air itu jadi pahit, tapi yang luar biasa nih ya, di pinggir setiap oasis selalu ada semacam pohon yang getahnya itu penangkal air pahit. Jadi ketika Musa oleh hikmat Tuhan lemparin kayu saja, itu proses kimia terjadi. Sehingga itu mineral itu, kalsium magnesium itu turun ke dasar oasis. Yang di atasnya airnya jadi enak buat diminum. Ya. Nah, tapi perhatikan, magnesium itu punya efek kepada tubuh manusia. Kalau diminum, dia itu adalah obat pencahar. Dia bikin orang mules, dia bikin orang mencret. Mencret itu bagus, saudara-saudara sekalian. Kenapa bagus? Saya kasih tahu kenapa bagus. Dalam kasus ini, ternyata mereka itu mesti mencret, saudara sekalian. Ya, saya kasih tahu begini. Di pinggir Sungai Nil, sampai sekarang itu masih ada, itu ada cacing yang dari keong emas, schistosomiasis namanya, atau bilharzia. Itu adalah keong emas di pinggir Sungai Nil, yang dalamnya itu ada cacing. Jadi orang yang tinggal sepanjang Sungai Nil, termasuk orang Israel, itu di perutnya itu banyak cacing-cacingan mereka. Jadi mereka mesti mencret, saudara sekalian. Semua itu keluar, mencretnya rata-rata 3 hari. Jadi sebenarnya mereka harus minum air yang pahit itu. Maka akan terjadi kata Tuhan, aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit dari Mesir. Kenapa? Hilang waktu mencret. Cuma ya kita mesti bayanginlah 2 juta orang mencret bareng sih. Saya juga nggak tahu itu oasis ganti nama. Menjadi oasis apa saya nggak tahu. Oke, bukan lagi pahit dijauhin orang selama 1000 tahun berikut. Yang kedua adalah begini, ternyata kalsium dan magnesium adalah bahan dasar untuk bikin obat namanya dolomit. Dolomit itu apa? Dolomit itu obat kontrol otot yang dipakai oleh atlet-atlet yang bertarung di cuaca panas. Umpama atlet olimpiade yang maraton itu biasanya mereka itu pakai dolomit. Jadi ini orang-orang ini akan jalan di cuaca panas berhari-hari. Mereka perlu sekali kalsium dan magnesium itu. Jadi harusnya mereka jangan minta airnya dibikin manis. Pahit itu bagus, saudara-saudara sekalian. Saya nggak tahu saudara-saudara, dari waktu ke waktu, Tuhan itu bawa kita ke Marah. Tempat di mana sesuatu itu pahit, nggak enak buat kita. Kita maunya osisnya yang lain, jangan yang pahit. Kita mau yang manis, segar. Tapi Marah itu penting, itu tempat di mana Tuhan lakukan pembersihan atas roh kita, saudara sekalian. Atas jiwa kita, atas pikiran kita. Sebab banyak kali kita tercemar oleh dunia, dari waktu ke waktu Tuhan bawa kita ke Marah. Tempat air pahit itu kita harus datang dan minum supaya kita dimurnikan dan disiapkan untuk melewati perjalanan, melewati gurun kehidupan. Semakin saya merenungkan ini, saudara sekalian, saya merasa meyakini bahwa kenapa kita ini adalah oleh Tuhan itu dibawa kadang-kadang lewati berbagai masalah hidup ini. Semua itu tujuannya untuk membersihkan kita, memurnikan kita, saudara sekalian. Tidak ada orang waras yang mau masalah dalam hidup ini. Enggak ada. Tapi kita perlu sadar bahwa masalah itu seringkali itu punya teman di belakangnya, namanya berkat. Itu blessings in disguise, berkat yang datang menyamar. Saudara terkasih, ada sikap tertentu, karakter tertentu ya dalam diri kita yang kita mesti beresin. Ya. Ada kebiasaan buruk, ada tabiat macam-macam, mungkin terlalu banyak mengeluh, protes, malas, kasar, pemarah, dan lain sebagainya, terlalu sensitif atau macam-macam. Nah, seringkali ini bisa disingkirkan melalui suatu pergumulan kehidupan yang berat. Tuhan itu menggosok istilahnya ya, mengasah kita dengan berbagai peristiwa dalam hidup kita. Saudara-saudara sekalian, maka ketika orang alami hal yang tidak enak,
Mudah-mudahan dia bisa melihat di balik semua ini Tuhan itu apakah sedang membentuk karakter saya melalui peristiwa ini. Jadi kita kadang-kadang perlu sekali ada marah-marah dalam hidup kita. Tapi kemudian ayat 27 dari Kejadian 15, habis Daud dimarah, katanya sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Jadi mereka itu dari Mara, next-nya adalah Elim. Ya. Elim itu adalah tempat yang menyenangkan, beda dengan Mara. Tapi saudara-saudara sekalian, tolong pahami bahwa Elim itu hanya terjadi setelah kita melewati Mara. Setelah kita lewati yang pahit, Tuhan kasih kita yang manis, saudara-saudara sekalian. Jadi itu adalah gambaran tentang kebaikan Tuhan. Seringkali tidak kita ketemu, tapi kita mesti kecap. Dan setelah itu baru akan melihat Tuhan itu baik. Oke, lalu respons kita apa? Saya usul dua respon kita, cuma dua saja. Nomor satu, kita tetap percaya. Itu respons kita. Nomor satu, tetap percaya. Ya. Nomor dua, tetap bersyukur. Ya. Saudara sekalian, percaya akan apa nih? Kita percaya akan dua hal. Kita percaya akan hikmat-Nya dan kita percaya akan waktunya Tuhan. Hikmat Tuhan dan waktu Tuhan. Hikmat Tuhan itu bilang gini loh. Tuhan itu tahu apa yang Dia sedang lakukan dalam hidup saya. Tuhan itu bukan sedang di sorga lagi garuk-garuk kepala dan lagi bingung. Ini orang harus saya apain ya? Enggak, saudara sekalian. Tuhan itu tahu persis, sebab aku tahu apa yang aku miliki, rencanaku buat masa depan kamu. Tuhan itu tahu, Dia bukan sedang bingung, saudara sekalian. Masalahnya kita ini, kalau kita lagi panik, kita jadi merasa Tuhan juga ikut panik di sorga, saudara sekalian. Kita ini melihat situasi dan kita marah-marah sama Tuhan. Seperti Mazmur 44 ayat 24. Mazmur 44 ayat 24, saudara sekalian, ayat favorit saya. Oke. Bunyinya begini. Ya. Mazmur 44 ayat 24. Terjagalah. Mengapa engkau tidur ya Tuhan? Bangun oi. Saudara-saudara sekalian, si pemazmur ini saking pusingnya, dia bilang Tuhan itu tidur. Suruh bangun, saudara sekalian. Nah, itu kan istilah kita ya, adalah orang yang lagi hang. Ya. Saya pernah ketemu dengan satu orang demikian, yang dia bilang dia tanya sama Tuhan, kenapa dia menderita? Dia bilang, saya tanya Tuhan ratusan kali. Enggak dijawab loh, Pak. Ratusan kali saya tanya, Tuhan kenapa saya menderita? Ratusan kali saya doa, dia nggak jawab sama sekali. Oh, saya tanya sama dia, kalau umpama Tuhan itu menjawab, Anda siap nggak terima jawabannya? Dia bilang, nggak usah Pak, saya duduk depan Bapak aja, saya udah tahu jawabannya. Oh, saya senang bukan main. Baru duduk ketemu sama saya, langsung dapat pencerahan. Jadi saya tanya, apa itu? Dia bilang, saya duduk depan Bapak, saya baru sadar. Manusia di dunia itu ada 6 miliar lebih. Tuhan itu cuma sendirian. Maka Tuhan itu sering kerepotan ngurusin manusia. Itu sebabnya Tuhan itu sering hang. Ketika dia ngomong gitu, saya baru sadar ini orang lagi hang. Oke, ya, dia lagi hang. Dia punya masalah besar sama Tuhan. Nah, jadi orang-orang tuh kalau lagi kena masalah, itu seringkali menuduh Tuhan itu nggak peduli atau nggak sanggup. Ya. Either he doesn't care, or he's not able. Itu biasanya orang mikirnya demikian. Jadi kita perlu belajar untuk percaya, saudara sekalian, Tuhan tahu apa yang dia perbuat. Bukan hanya itu, Tuhan juga punya waktu. Kita kan maunya apa-apa serba cepat. Serba cepat sekarang aja dia, jangan lama-lama Tuhan, jangan nunggu-nunggu. Kalau nolong sekarang dong, jangan tunggu mepet-mepet dong, baru muncul pertolongannya. Heran, bikin orang deg-degan dulu. Kita maunya Tuhan tuh nolong kalau mau sekarang juga. Tapi Tuhan kan punya waktu, saudara-saudara sekalian. Jadi kita harus percaya akan hikmat-Nya. He knows what he's doing. Ya, dan dipercayakan waktunya Tuhan. Dia tahu waktu yang terbaik buat kita sekalian, saudara sekalian. Ketika Daud
di Ziklag, itu dia kan ketipu musuhnya, sehingga dia keluar dari kota, kota diambil musuhnya, istri anak ditawan, harta diambil semua. Dalam keadaan demikian, kata 1 Samuel 27, katanya rakyat itu ngancem, tentaranya nih, ngancem akan melempari dia dengan batu sampai mati. Jadi situasinya kepepet, anak istrinya hilang, hartanya hilang, sekarang pasukannya pun mau bunuh dia. Dalam keadaan demikian, Alkitab mencatat demikian. Maka Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Di tengah-tengah tekanan begitu hebat, orang ini luar biasa, saudara. Dia justru mengatakan, saya tetap percaya Tuhan. Jadi itu yang harus kita perbuat, saudara sekalian, untuk itu. Oke, nah itu yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian. Yang kedua adalah, saya mengajak kita untuk tetap bersyukur, terus memuji Tuhan. Di tengah-tengah keadaan tidak baik. Kenapa? Karena saudara perhatikan bahwa Mazmur 34 itu dijadikan nyanyian. Cuma saya nggak tahu saudara tahu nggak nyanyian lama ini. Tiap saat ku puji Dia, pujiannya di mulutku, jiwaku bermegah dalam Tuhan. Itu kan ambil plek dari Mazmur 34. Ayat 2 bilang, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biar orang-orang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Jadi di tengah-tengah situasi demikian, dia mengatakan, saya tidak pernah berhenti memuji Tuhan dan tetap bersyukur dalam segala keadaan. Tuhan itu baik. Kapan? Saudara sekalian, ya. Nah, ini ayatnya, saudara sekalian. Ya, jiwaku bermegah dalam Tuhan. Ya, biar orang yang rendah hati mendengar dan bersuka, bersamaku memuliakan Tuhan. Jadi, saudara sekalian, Tuhan itu baik. Cuman pertanyaan saya adalah, Tuhan itu baik itu kapan? Oh, Tuhan itu baik waktu keadaan saya baik. Wah, masalah. Kenapa? Berarti kebaikan Tuhan ditentukan oleh keadaanmu. Gawat. Kalau keadaanmu nggak baik, berarti Tuhan nggak baik. Waduh, problem kalau gitu kita, saudara saya. Tuhan itu baik sekalipun keadaanmu tidak baik. Dan karena itu, maka dalam segala keadaan, kata Daud, aku tetap memuji Tuhan. Harvard, saudara sekalian, ada satu artikel, judulnya adalah In Praise of Gratitude. In Praise of Gratitude itu adalah artikel yang menulis tentang bagaimana mengucap syukur itu ternyata adalah obat untuk melawan berbagai gangguan kesehatan mental, termasuk depresi. Lalu kemudian slide berikut itu ada catatan yang saya ambil dari salah satu jurnal. Ya. Riset menunjukkan bahwa ucapan syukur itu tidak hanya mengurangi stres, tapi juga memainkan peran besar dalam mengalahkan trauma. Studi tahun 2006 itu diterbitkan terhadap para veteran perang Vietnam. Kalau mereka itu banyak bersyukur, maka mereka itu lebih kecil kemungkinan kena gangguan namanya PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Jadi ada banyak penelitian menunjukkan bahwa kalau orang bersyukur, dia punya jiwa itu lebih kuat. Orang bersyukur itu dia punya kekuatan mental yang hebat sekali. Jadi saudara-saudara sekalian, kita tidak tunggu situasi di luar kita berubah. Karena situasi di luar mungkin tidak berubah. Tapi di dalam kita berubah dulu. Kita jadi lebih kuat, lebih baik, saudara sekalian. Ya, maka kita akan menjadi lebih baik. Oke, saya tutup dengan satu ilustrasi, saudara sekalian. Ya. Saya tutup dengan satu ilustrasi. Ini adalah foto anak saya. Anak saya ini suka main pingpong. Dan suatu hari, dia dapat medali nih ya. Oke, dia main di Australia. Nah, dia bukan nggak pernah kalah ya, dia kalah berkali-kali, banyak kalahnya itu, terutama di awal. Nah, yang sebelah kanan itu adalah pelatihnya namanya Heming Hu.
Minggu ini adalah pemain nomor 1 di Australia. Ya. Saya cerita ini karena anak saya sharing sama saya begini. Suatu hari anak saya itu kalah main pingpong. Jadi dia duduk nangis. Terus pelatihnya ini duduk sebelah dia, terus bilang begini sama anak saya. Boy, dia bilang. Gini ya, okay. Memang nggak enak itu, kalah itu. Tapi, ini kata-katanya ya, saya ini ingatkan kamu harus tahan hadapi kekalahan. Karena dan kamu harus tetap main karena saya bisa melihat 1 tahun mendatang dari sekarang kamu jadi pemain seperti apa. Kekalahan ini tidak akan menggagalkan hal tersebut. Tapi ada syaratnya. Kamu harus percaya sama saya. Ya. Jadi anak saya dikasih tahu. Pelatihnya bilang, setahun lagi kamu jadi apa saya tahu. Cuma ada syaratnya. Kamu harus percaya sama saya. Nah, saya tidak kaget loh dengan permintaan pelatih tersebut. Dia minta iman percaya dari anak saya akan metode dia dan visi dia. Ya. Saudara sekalian, di perusahaan, di bisnis, di dunia sains, semua itu perlu iman. Termasuk pingpong, perlu iman, saudara sekalian. Tapi ada kata-kata tambahan dari pelatih itu yang bikin saya kaget. Pelatihnya bilang sama saya gini, sama dia begini, but you have to trust me blindly. Kamu harus percaya membuta sama saya. Kau pikir baik-baik. Pelatih pingpong minta sama anak didiknya, trust blindly. Kamu percaya nggak usah mikir, percaya aja udah. Percaya buta sama saya. Trust blindly. Saya pengen tanya saudara sekalian. Itu pelatih pingpong aja, berani-beraninya minta anak didiknya, trust blindly. Boleh tidak? Tuhan juga minta sama kita. Trust blindly. Tuhan itu pelatih agung kita. Tuhan itu panglima kita. Dan dia bilang, aku tahu persis setahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, 100 tahun dari sekarang, kamu akan jadi apa? Dan tidak ada kuasa manapun bisa menggagalkan rencana tersebut. Tapi kamu harus percaya sama aku, percaya membuta. Boleh enggak Tuhan minta itu dari kita, saudara sekalian? Siap tidak? Kita bilang sama Tuhan, yes Lord, I put my trust in you blindly. Aku percaya sepenuhnya apapun yang Tuhan perbuat dalam hidupku. Aku percaya, aku berserah, dan mengakui Tuhan itu baik. Tuhan itu tahu persis apa yang Tuhan perbuat. Tuhan punya waktu yang terbaik buat segala sesuatu. Tuhan, aku berserah, aku percaya secara buta. I trust you blindly. Kita harus tiba pada satu titik di mana kita bisa bilang sama Tuhan, Tuhan aku percaya, benar-benar percaya akan kebaikan Tuhan, akan kuasa Tuhan dalam hidupku. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi untuk malam ini di Amerika, untuk pagi ini di Indonesia. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terkadang kami susah melihatnya Tuhan. Tapi hari ini kami ingin mengalami kebaikan-Mu, tidak hanya membicarakan kebaikan-Mu Tuhan, tapi mengalami kebaikan-Mu. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, nyatakan kebaikan-Mu atas kami semua, terutama kami yang barangkali pada momen ini sedang ada kesusahan, di depan kami ada tembok, nggak bisa melihat lebih dari tembok tersebut. Keadaan kami yang sekarang pikiran kami dalam keadaan gelap, tidak tahu mesti bagaimana. Tuhan biarlah di tengah-tengah situasi demikian, kami tetap percaya dan tetap memuji Tuhan, tetap bersyukur, dan kemudian Tuhan lakukan karya yang ajaib, sehingga di balik semua ini kami bisa berkata, oh ternyata semua ini ada rencana Tuhan,
dan Tuhan itu baik. Terima kasih Tuhan, kami sungguh rindu mengecap dan melihat betapa baiknya Engkau, ya Tuhan, atas kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini dengan iman percaya, kami terima ini, oh Tuhan itu baik. Dalam nama Yesus. Amin.